Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Al-Hasaniyah, yang kami hormati kepada Dewan Guru Yayasan Al-Hasaniyah, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai panutan kita yang telah membawa kita ke alam ilmiah, yakni dengan adanya ajaran syariat agama Islam. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kepada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Loha Kusairi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaromin, para alim, para ulama, para dewan guru, para ustaz, ustazah, dan juga kepada hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka dalam rangka Pondok Ramadan Yayasan Al-Hasaniyah dalam keadaan sehat walafiat. Sholatullah masyarabihi, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, yaitu dengan adanya ajaran syariat agama Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin para tamu undangan, para anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan niat, yaitu pada kesempatan kali ini yang pertama, niat itu, niat secara bahasa berarti yaitu menyatu dalam hati. Jadi apabila seseorang itu punya pekerjaan atau perbuatan, yang pertama itu didahului dengan niat. Niat apa saja? Yang pertama, perbuatan kita yaitu ibadah. Salah satu contohnya ibadah. Ibadah kepada siapa? Tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niat salah satu perbuatan kita sesama manusia. Contohnya, yang pertama tadi ibadah. Dengan niatan yang pertama, maka meskipun kita melafalkan ucapan niat, nawaitu saya niat, tapi dalam pikiran kita itu berbeda. Kadang-kadang kita kan kalau sholat, kadang kita itu lupa niatan kita sholat duhur. Nawaitu ya usolli fardhu duhri, kita niat sholat duhur, tetapi dalam pikiran kita itu berbeda, lupa. Apa kata kita? Ya, maka dari itu niat itu yang pertama dibutuhkan pada hati, ya. Dan istimewanya niat itu dari hati. Maka dari itu
dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang artinya sesungguhnya niat itu tergantung dari dari perbuatan, dan pekerjaan itu tergantung dari niat kita. Niat kita itu dari hati. Paham? Segala perbuatan, segala pekerjaan itu tergantung dari niat. Ternyata niat itu memiliki dua unsur. Yang pertama, hubungan erat dan perbuatan. Hubungan erat dan perbuatan. Maksudnya, setiap niat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Contohnya, perbuatan kita itu baik. Saya ingin menolong teman saya yang sedang kesusahan. Niatnya dari rumah. Yang kedua, saya ingin beribadah. Itu perbuatan itu ada dua. Yang pertama, perbuatan karena ibadah karena Allah. Yang kedua, perbuatan ibadah karena lemah. Contohnya, saya ingin ibadah, baca istighfar, suaranya dinyarikan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi dalam hatinya itu niatnya ingin diketahui oleh semua orang bahwasanya tadi itu saya terlihat ibadah, teroyah maksudnya. Maka dari itu kita ambil kesimpulan bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, baik itu aktivitas ibadah ataupun aktivitas rutinan kita. Terus yang kedua, dari hadis tadi sebuah wajib bahwa hukumnya bagi kita untuk meniatkan segala ibadah, yaitu senantiasa murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat kita. Kenapa kita harus niat itu ditujukan kepada Allah? Yang pertama, karena Allah yang menciptakan kita. Maka sesungguhnya tidak layak apabila ibadah itu niat kita tidak ditujukan kepada Allah. Maka wajib bagi semua umat Islam niat hanya ibadah hanya karena Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berniat ibadah kita niat khusus kepada Allah? Yang kedua, logikanya kita semua adalah milik Allah. Kita semua ciptaan Allah. Maka segala perbuatan, segala kegiatan kita itu niatnya hanya kepada Allah. Terus selanjutnya ada lagi ini keterangan, hanya karena Allah lah yang kita sembah. Niat kita itu hanya semata-mata menyembah kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah yang telah merajai umat seluruh alam. Jadi niat kita itu fokusnya hanya kepada Allah. Maka sesungguhnya rugilah bagi orang-orang yang niatannya itu semata-mata karena ingin hadiah, ingin puji-pujian. Maka dari itu, jika niat kita beribadah karena hanya untuk pujian, maka rugilah bagi orang-orang Islam yang ingin dipuji oleh sesama manusia. Maka dari itu, kesimpulan dari keterangan ini, maka kita harus yang pertama niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Celakalah hai orang-orang yang melaksanakan salat atau yang melaksanakan salat yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dengan enggan memberi makan. Artinya kalian itu jika
kalau kata Maduranya itu Kunteroya Demak abejo ibu dan berkapi dia Kunteroya Demak itu percuma pokok abejo Kunteroya Demak orang beda Pak Guru pas berani ya itu rugi. Maka niat yang pertama itu hanya niat kepada Allah SWT. Mungkin cukup sekian keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.